kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja dan Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengajak semuanya datang kepada Tuhan lebih dulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sehingga seluruh keluarga kami sungguh-sungguh Tuhan menikmati berkat yang daripada Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga oleh karena kasih sayang-Mu itu membawa seluruh keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan kasih setia Tuhan Engkau berkenan memeliharakan keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh kami ketika kami sakit dan yang memulihkan kekuatan kesehatan kami tatkala kami lemah. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi tekanan hidup yang menekan. Engkau juga sekaligus Tuhan yang selalu melindungi kami, membela kami, dan melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah Tuhan, kami rindukan akan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah dosa yang tak diampuni. 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Bapak Ibu, Tuhan ini punya dendam tersendiri, punya perasaan tidak suka khususnya kepada bangsa Amalek. Sebab bangsa Amalek adalah bangsa yang menghalang-halangi Israel ketika dari Mesir keluar menuju ke tanah perjanjian. Ini menimbulkan sakit hati Tuhan yang begitu dalam kepada bangsa Amalek. Oleh karena itu, Tuhan minta kepada Saul
Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 2 dan 3 begini bunyi firman-Nya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah saudara, dengan perintah Tuhan seperti inilah, kemudian Saul ternyata tidak mengindahkan perintah Tuhan. Bangsa Amalek sudah dibunuh, tetapi rajanya dibiarkan hidup. Semua hewan ternaknya ditumpas, tetapi yang baik-baik disisakan. Sehingga Tuhan marah. Karena apa? Karena Saul ternyata lebih takut kepada rakyat dibandingkan kepada Tuhannya. Sehingga Tuhan akhirnya menolak juga Saul sebagai raja Israel, gara-gara sakit hati Tuhan itu tidak diindahkan, tidak dibela oleh Saul yang didudukkan sebagai raja. Bapak Ibu, demikian juga Anda dan saya. Kita mesti hati-hati sebagai anak Tuhan. Apa yang dibenci oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Bapa yang mengasihi kita, harusnya juga kita membencinya. Tetapi apa yang dikasih oleh Tuhan, memang harus juga kita mengasihinya dan melakukan agar supaya nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan oleh Anda dan saya. Hati-hati khususnya kepada yang dibenci oleh Tuhan. Salah satunya juga Tuhan berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada pribadi lain yang lebih diistimewakan dibandingkan Tuhan kita sendiri. Nah saudara, lewat pelajaran yang sedang dialami oleh Saul, kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Istimewakan Tuhan, jangan yang lain. Benci apa yang dibenci Tuhan, juga kita akan benci. Salah satunya, Tuhan paling benci dengan dosa. Berarti kita juga harus membenci dosa. Jangan lakukan dosa dalam hidup kita sehari-hari, tetapi lakukan apa yang Tuhan senangi, yaitu jaga kekudusan hidup saudara dan saya. Nah saudara, kalau pada zamannya Saul, dosa yang tidak diampuni adalah yang dilakukan Saul, yaitu tidak mengindahkan apa yang difirmankan Tuhan. Teristimewa ketika Tuhan membenci bangsa Amalek, ternyata Saul tidak melakukannya. Dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dimusnahkan semuanya, ternyata oleh Saul disisakan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah zaman sekarang, apa yang paling tidak diampuni, dosa yang paling tidak diampuni oleh Tuhan adalah jika orang melakukan hujat kepada Roh Kudus. Bapak Ibu, saatnya engkau sudah berangkat bekerja, pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga akan membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat. Engkau juga akan dibawa pulang kembali ke rumah dengan sehat dan selamat pula. Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan, seiring dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari
ini